Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Nah, hari ini kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya, semua sudah siapkan Alkitab? Kalau belum, ayo diambil dulu ya, supaya nanti saat kita membaca firman Tuhan, semua bisa buka Alkitabnya masing-masing, oke? Nah, 3 minggu yang lalu, bahkan selama kurang lebih 3 minggu ya, kita sudah belajar tentang kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang masih ingat ceritanya? Apa sih yang sudah ditanggung Tuhan Yesus saat ia mati di kayu salib? Nah, kemudian bagaimana ceritanya waktu Tuhan Yesus bangkit? Ada yang sudah menjawab pertanyaan dari video minggu lalu? Kalau belum, boleh minta bantuan papa mama untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan jangan lupa untuk dikirim ke grup WhatsApp Kids Club. Oke? Nah, hari ini kita akan membahas topik yang terakhir berkaitan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Oke? Kita akan buka Alkitab. Ini adalah satu ayat yang sangat terkenal. Mungkin ada di antara adik-adik yang sudah menghafalnya. Bagus sekali. Kalau ada yang belum, nanti setelah menonton video ini boleh minta bantuan papa mama untuk bisa menghafal bersama-sama. Oke? Nah, kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Sekali lagi ya, Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Kalau sudah ketemu, yuk kita baca dengan suara yang lantang dan percaya diri. Oke? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gampang ya? Bisa kan dihafal setelah menonton video ini? Oke? Nah, apa sih maksudnya ayat ini? Kalau kita ingat waktu video yang dibagikan oleh Kak Helen, wah, adik-adik semuanya pasti nonton dong ya filmnya. Apa sih yang sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus saat ia ada di atas kayu salib? Dia menanggung dosa kita, kutuk, pelanggaran, penyakit, semuanya dia tanggung. Kemudian setelah dia mati di kayu salib, ia dikuburkan dan hari yang ketiga dia bangkit dengan penuh kemenangan. Nah, apa sih yang membuat Tuhan Yesus kok mau datang ke dunia ini dan mati buat kita semua? Ternyata yang membuat Tuhan Yesus mau datang ke dunia dan mati bagi kita karena dia begitu sangat-sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, buat kita semua yang sedang menonton video ini, kita perlu mengingat bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, selalu ingat bahwa kita adalah anak-anak yang sangat Dia kasihi. Nah, kalau adik-adik mau membuktikan seberapa besar sih Tuhan Yesus mengasihi aku, yuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari secara sederhana. Misalnya contoh, sekarang kan adik-adik lagi pada tinggal di rumah semua kan, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ke mall, nggak bisa beraktivitas di luar rumah dengan bebas. Harus melakukan semua kegiatan di dalam rumah. Misalnya, waktu bangun pagi, kemudian sudah mendapatkan materi pelajaran dari guru di sekolah, sebelum memulainya, yuk berdoa. Bilang, Tuhan Yesus, hari ini aku akan memulai seluruh pelajaranku. Tuhan Yesus tolong supaya aku bisa mengikuti materi yang ada dan mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Amin. Gampang kan? Atau misalnya, kayaknya sudah bosan deh di rumah, pengennya jalan-jalan. Yuk, daripada marah-marah, berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini rasanya sudah bosan sekali. Aku bosan di rumah terus. Tolong Tuhan Yesus, berikan damai sejahtera-Mu dalam hatiku supaya hari ini aku tidak marah-marah dan bisa bermain dengan gembira. Gampang kan? Nah, ayo kita praktekkan kegiatan seperti ini setiap hari. Kalau ada apa-apa, bilang aja sama Tuhan Yesus. Dia pasti menolong kita. Karena apa? Tadi ayatnya sudah kita baca bahwa Dia sangat mengasihi kita. Oke? Jadi pesan hari ini singkat sekali dan mudah untuk diingat. Tapi kadang-kadang mungkin kita lupa. Kalau lupa, nah kita hafal ya ayat yang tadi ya. Supaya waktu kita lupa langsung ucapkan ayat ini. Jadi kita bisa ingat, oh aku adalah anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Oke? Jadi jangan lupa
Setelah nanti menyimak video ini, hafalkan bersama-sama dengan kakak atau adik di rumah. Minta bantuan papa mama untuk kita bisa menghafal ayat kita hari ini. Dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Dan ingatlah selalu bahwa kita adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Oke? Yuk baca Alkitab juga supaya kita bisa tahu lebih banyak lagi kisah-kisah yang dilakukan Tuhan Yesus semasa dia ada di dunia ini. Apa saja yang dia sudah lakukan, bagaimana dia menunjukkan kasih-Nya bagi semua orang. Dan itu bisa menguatkan kita semua untuk selalu ingat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sampai jumpa di video yang lain yang akan dikirimkan oleh guru-guru Kids Club. Dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap aktivitas kita. Sampai jumpa.